silakan. Baik, dengan siapa? Silakan untuk berkenalan dulu. Nama saya Fazo. Saya orangnya bersifat pendiam. Jadi permasalahan saya mengenai psikis atau sifat saya. Jadi coba tolong Anda jelaskan permasalahan bagaimana yang sedang Anda alami sekarang, mungkin dengan teman-teman Anda, mungkin dengan keluarga atau lain sebagainya. Coba tolong Anda jelaskan. Jadi gini Pak, saya ini terbilang orang yang pendiam dan susah untuk bergaul dengan orang baru atau tempat baru. Saya sering dikira orang sombong Pak. Iya tuh. Tetapi sebenarnya belum kenal saja. Jadi banyak kalau saya ini terlalu pemalu, yaitu bisa membuang waktu saya, banyak waktu-waktu yang terlewat hal-hal yang penting karena terlalu pemalu. Jadi menurut Bapak gimana solusinya Pak dengan permasalahan saya ini? Baik, dari saudari Hafazah ya. Jadi permasalahan yang sedang Anda alami ini yaitu bagaimana sifat Anda supaya bisa mengatasi bagaimana rasa malu kepada teman-teman dan lingkungannya, yang mana jadi kita sebagai manusia kita harus mempunyai sifat yang sosialitas, sedangkan sifat psikis itu yang dimiliki oleh sifat pribadi per orang. Jadi yang dialami saudari Hafazah sekarang adalah yang mana sifat psikis yang mana susah berinteraksi, beradaptasi kepada orang-orang baru. Nah, baik, di sini untuk cara mengatasinya kita bisa seperti misalnya kan Hafazah tadi juga sudah bilang banyak orang mengira bahwa aku ini sombong, padahal memang belum kenal. Mungkin itu karena ekspresi wajah kita. Maka salah satu solusinya pertama kita harus senyum. Nah, kita harus memberikan senyum walaupun orang itu tidak kita kenal ataupun orang lain, kita harus tetap senyum. Seperti Nabi Rasulullah yang mengatakan bersamamu kata saudara, senyum itu adalah sedekah. Nah, jadi itu kita harus pegang satu hadis Nabi, jadikan satu pedoman yang mana semoga senyum itu bisa merubah segalanya. Dari awalnya mungkin kita diperlakukan teman-teman kita mungkin karena walaupun kita belum kenal, orang ini pasti kok sombong banget ya, mau kenalan aja sombong banget ya, padahal kita malu beradaptasi kepada orang baru. Nah, maka itu kita ketika kita maka kita senyum ya. Insya Allah dengan mulai tersenyum tersebut akan memberikan sebuah perubahan yang mana ketika orang yang mau mengatakan sombong tadi, ketika kita senyum, orang ini merespon. Berarti dari respon tersebut maka diharuskan kita memiliki kepercayaan diri, yang mana kepercayaan diri ini kita harus berani ngomong sama teman, walaupun kita malu, kita memulai pendekatan kepada teman-teman supaya kita lebih mudah beradaptasi kepada lingkungan dan masyarakat. Contohnya seperti tadi, kita juga harus memberanikan diri supaya teman kita itu, teman bicara kita tidak merasa dikacangin lah, tidak merasa ketika dia ngomong. Jadi kita bisa memberikan cerita-cerita untuk saling berkomunikasi dengan komunikasi. Silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya. Baik, dengan siapa ada masalah apa, kita datang kemari.
kali saya sebagai konselor dengan bisa mungkin akan membantu untuk mengatasi masalah yang saudari alami. Terima kasih Pak. Jadi perkenalkan, nama saya Risa Maulana. Saya itu mempunyai masalah ketika saya berbicara itu suka grogi gitu. Jadi saya ketika masalah public speaking saya merasa saya itu tidak mempunyai public speaking yang bagus. Saya ketika berbicara itu pasti mempunyai kegrogian. Berbicara itu bagaimana caranya kalau saya itu tidak grogi, kalau saya itu bisa bicara dengan pede gitu Pak. Baik, terima kasih pada saudari Nisa atas mengungkapkan permasalahan yang sudah Anda alami, yang mana permasalahannya tentang public speaking yang mengalami terkadang timur pada bagian-bagian tubuh ketika sedang berbicara, mungkin ketika tampil di depan masyarakat dan lain sebagainya. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, ya kita ada yang dinamakan latihan mental, khusus untuk mental. Latihan mental ini kita bisa belajar kepada orang seperti guru misalnya, bagaimana cara belajar untuk melatih mental seseorang, misalnya di kisah sendiri ya, melatih mental supaya bisa kuat tegar untuk menghadapi sebuah permasalahan ketika kita sedang berbicara dan lain sebagainya. Mungkin kita ambil contoh misalnya bisa lagi berbicara, kita kan apalagi misalkan sekarang masih kuliah, mungkin ketika tampil makalah pas menjelaskan gemetar dan lain sebagainya, itu adalah sebuah tanda-tanda grogi ya. Ketika kita mengatasi grogi ini, kita itu tadi harus melatih mental kita, yang dimana kita harus belajar kepada seseorang yang benar-benar bisa membimbing kita, melatih mental kita supaya kita bisa terbiasa, bukan bisa tapi terbiasa untuk mengatasi masalah-masalah. Ya, jadi yang intinya adalah kita harus belajar melatih mental kita. Terima kasih ya Pak. Ya. Cara mengatasi hal tersebut karena saya tidak bisa menceritakan masalah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Ica yang mana menceritakan masalahnya tentang suatu persoalan yang mana dan dimana tidak bisa mengungkapkannya secara langsung, gitu ya. Kesulitan untuk mengungkapkan, ibaratnya kita tidak berani mengungkapkan secara langsung, baik itu keluarga, teman dan sebagainya. Jadi menurut pendapat saya ada mempunyai sedikit saran, yaitu yang mana bahkan ketika kamu mempunyai teman dekat, mungkin kamu bercerita dengan dia, mungkin itu belum tentu bisa menjaga rahasia pribadi atau saudara Ica. Jadi solusinya adalah ketika kita punya masalah dan tidak bisa menceritakannya, maka alangkah lebih baiknya kita harus bercerita dengan keluarga terdekat seperti ibu. Ketika kita tidak berani dengan ayah, mungkin kita harus kepada ibu, karena ibu kita adalah satu-satunya tempat curhat yang lebih baik. Jadi itulah, walaupun kita tidak berani, kita harus memberanikan diri. Baik. Jadi gimana? Jika kita takut untuk mengungkapkan masalah tersebut, bagaimana kita kan agar biar ibu itu tidak tahu, agar dia tidak terbebani gitu dengan masalah kita tersebut. Apakah harus dia terbebani dengan kita? Jadi ketika berbicara tentang beban masalah itu, kalau ketika kita berbicara dengan ibu kita, maka
bagaimana ibu kita ini pasti yang namanya ibu rumah tangga pasti dia tidak merasa terbebani, akan tetapi dia malah merasa ingin membantu anak bagaimana supaya anaknya bisa lebih ringan lagi menyelesaikan masalah. Jadi saran saya ya beranikan diri untuk menceritakan pada seorang ibu ketika ada masalah. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Bagaimana? Baik. Waalaikumsalam. Baik, silakan duduk. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Jabar. Ini sebagai konselor. Terima kasih kepada saudara telah datang untuk berkonsultasi. Mungkin baik di sini sebelum kita memulai konsultasi kepada saudara siapa, baik bisa dijelaskan apa permasalahan yang dialami sekarang ini. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin menjelaskan masalah saya tentang kebiasaan susah tidur mulai dari SMA sampai sekarang tetap tidak bisa berubah, apapun itu tetap tidak bisa tidur tepat. Gimana tuh? Jadi saudara tadi baik, terima kasih ya. Masalah gangguan tidur ya. Jadi untuk mengatasi masalah susah tidur, pertama kita perbanyak makan. Ketika kita sebelum tidur itu kita harus berbanyak makan, minum. Setelah itu mungkin si Rudi Putra ini jarang makan ya? Makan sehari Pak. Makan sehari. Setiap menit makan. Masya Allah. Tapi kok masih badan masih kurus? Itu kadang-kadang. Wah, ini dampak buruknya begadang. Sehingga makannya terkuras karena gak bergadang lagi. Jadi salah satu solusinya karena makan tadi udah semester, udah sekitar 4 tahunan ya, ini susah tidur. Jadi menurut pendapat saya mungkin Anda kurang makan atau gimana? Saya Makan tiap hari ya, tapi nggak teratur. tapi enggak teratur. Nah, jadi di sini saya mempunyai sebuah solusi untuk Anda mudah tidur malam, yaitu pertama kita harus memanajemenkan waktu. Itu yang pertama, manajemen waktu. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri, pagi makan, siang makan, sudah itu malam makan. Nah, kita harus mengatur jam-jam kita kapan makan, kapan tidur, kapan istirahat. Nah, setelah itu kita bisa ketika kita emang susah tidur, kita harus membiasakannya. Emang di awal-awal ketika kita belajar tidur secepat mungkin, awal-awal susah. Tapi ketika kita sudah terbiasa, maka kita akan mudah menerapkan hal-hal yang sudah kita biasakan. Jadi saran saya mudah saja, kita harus membiasakan diri kita sendiri. Memang saya dulu juga pernah mengalami hal yang seperti itu, tapi karena kita punya tekad yang besar, kita mempunyai niat, maka kita harus melakukan walaupun itu pahit, walaupun itu susah. Nah, kita harus menekankan diri kita sendiri. Mungkin kita ketika mau tidur main HP, ya kan, main HP, udah tahan, cas jauh-jauh, biar kita nggak main HP dan nggak tidak tahu. Soalnya kebanyakan di anak muda zaman sekarang ini seperti itu, yang mana gak karena HP elektronik, hal elektronik tadi susah tidur, pengen ini, maka jauhkan dulu, hindarkan dulu ketika jam mau tidur. Nah, jadi insya Allah setelah itu Anda akan merasakan perubahan sendiri. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Gimana? Sangat membantu Pak. Bisa coba. Sangat membantu. Terima kasih. Kan kurang lebih saya juga mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik, apa? Silakan. Baik, terima kasih sudah datang nih. Boleh tahu bersama saudara siapa, bisa dikenalkan dan bisa diceritakan masalahnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Patricia Herma. Di sini saya akan sedikit masalah, yaitu tentang
terpengaruh lingkungan yang toksik, saya baik itu di lingkungan pertemanan maupun di sekitaran kos gitu kan, saya mempunyai teman yang toksik. Jadi gimana cara supaya kita tidak terpengaruh oleh mereka? Oh, baik, terima kasih. Dengan saudari Perminta semua ya. Ya. Jadi ada sebuah solusi untuk mengatasi lingkungan yang toksik ataupun teman-teman yang toksik, yaitu jadi toksik ini kan seperti sebuah yang mana lingkungan ini membawa sebuah keburukan, ya. Jadi di sini saya punya saran kepada saudari Perminta, yang mana caranya yaitu untuk menghindari teman-teman yang seperti itu. Kita bisa menilai, oh ini teman yang baik. Kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, ketika kita mempunyai teman yang buruk, yang penting diri kita tidak terbawa arus. Jadi itulah yang saya sarankan.